Terkadang teman-teman semuanya, Allah itu membiarkan diri kita itu kecewa, sakit hati sebab karena saudara, karena teman kita. Hikmah dari itu semua adalah bahwa Allah membiarkan diri kita itu kecewa, sakit hati itu, hikmahnya adalah supaya kita itu tidak bergantung pada siapapun kecuali pada Allah, tidak bergantung pada saudara, pada tetangga, pada teman dekat, tapi kita bergantungnya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya itu hikmahnya. Jadi mulai hari ini itu berupayalah untuk tidak bergantung kepada siapapun kecuali pada Allah, termasuk berharap pada orang. Ya monggo kalau misal mau minta tolong ke orang, ke teman, ke saudara monggo, tapi jangan berharap sepenuhnya kepada mereka. Kenapa? Kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, yang menurut kita itu orang baik, sahabat kita, saudara kita, bisa membantu kita, kadang-kadang di balik dari itu menyakitkan diri kita. Misalnya gini deh, kita minta tolong ke teman atau ke saudara, minta atau mau pinjam duit lah gitu ya, dia bilang ya nanti kita bantu, tiba-tiba kita berharap di lain waktu tiba-tiba dia bilang nggak jadi, nggak bisa, padahal di awal tadi akan dibantu, nyatanya enggak. Nah, hikmah di balik itu semua itu tadi saya katakan di awal bahwa Allah itu membiarkan diri kita kecewa supaya kita belajar memahami, bergantungnya jangan pada manusia, bergantunglah pada Allah. Kalaupun kita minta tolong ke manusia, ke saudara, ke temannya, monggo boleh sebagai ya silaturahim kita, tapi jangan bergantung sepenuhnya pada mereka, jangan berharap pada mereka, sebenarnya nanti kecewa. Berharaplah sama Allah, serahkanlah urusan sama Allah. Yang terpenting bagi kita itu adalah berikhtiar, jangan putus asa dalam berdoa, jangan putus asa berharap seutuhnya sama Allah, jangan putus asa teman-teman semuanya. Kalau hari ini Allah belum memberikan jalan, belum memberikan apa yang kita inginkan, jangan buruk sangka, tetap baik sangka, percaya teman-teman semuanya, Allah sudah siapkan, Allah sudah merencanakan sesuatu hal yang terbaik untuk diri kita. Yang ingin Allah lihat adalah kesungguhan kita dalam berikhtiar, kesungguhan kita dalam memperbaiki diri, kesungguhan kita dalam yakin kepadanya. Apakah kita yakin pada Allah? Apakah kita tetap sabar dalam menerima ujian itu? Nah, makanya bangunlah selalu positive thinking. Positive thinking teman-teman, sudah mulai hari ini tuh belajarlah untuk tidak bergantung kepada siapapun, tidak berharap kepada siapapun kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah untuk tidak mengeluh dengan keadaan apapun, mengeluhlah pada Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah untuk tidak usah curhat kepada siapapun kecuali curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tumpahkan semua keluh kesah kita tuh hanya pada Allah. Apalagi kita bisa berdua-duaan bersama Allah tuh di akhir malam, kita curhat ke Allah. Nah, bukan terkadang ya, saya tuh kalau malam hari misalnya selesai tahajud tuh bukan lagi berdoa sama Allah, tapi saya cerita yang terjadi dengan diri saya. Bukan lagi ya Allah mudahkan rezekiku, ya Allah mudahkan urusan itu bukan nggak pernah, bahkan selalu lah minta kemudahan rezeki. Tapi saya lebih nyaman itu curhat ke Allah. Misalnya gini deh, selesai sholat nih ya, duduk sejenak, menenung sambil pejamkan mata, pokoknya sesuatu hening lah malam hari itu selesai tahajud, saya cerita ke Allah itu, ya Allah tadi di kerjaan hamba begini ya Allah, pokoknya saya ceritakan yang hamba rasakan tuh, ya tadi ada teman yang nggak tahu diri deh ya Allah, kita udah bantu tapi nyatanya dia begitu, ya Allah hamba kok, perasaan hamba kok yang nggak enak ya, ada apa ini ya Allah, kalau memang ada dosa yang hamba lakukan mohon ya Allah ampuni ya Allah. Pokoknya coba Anda belajar itu untuk curhat ke Allah. Gini deh simpelnya, belajarlah untuk menjadikan Allah tuh, ya ini saya seperti sahabat gitu teman-teman semuanya. Ya udah bicara dalam hati sendiri gitu, ya Allah gimana nih, ya Allah tadi begini, ya Allah dia begini, ya Allah, pokoknya curhat ke Allah. Nah ternyata itu yang saya lakukan itu bener-bener bangun pagi harinya atau untuk besok hari menjalani aktivitas itu rasanya plong, semuanya sudah ditumpahkan ke Allah, sudah kita ceritakan ke Allah. Yang apapun yang terjadi esok hari itu ya sudah urusan Allah Subhanahu wa taala, jalani selebihnya. Berharap itu saat cerita ke Allah tuh gini, ya Allah tolong bimbing ya Allah dalam menjalani aktivitas kehidupan ini, ya Allah. Pokoknya kan yang dirasakan setiap orang itu berbeda-beda. Jadi yang saya rasakan berbeda, yang Anda rasakan berbeda. Apa yang Anda rasakan, apa yang ada dalam batin Anda, unek-unek, keluhan, itu coba belajar tumpahkan ke Allah.
cerita ke Allah. Lebih enak itu pas malam hari selesai tahajud ya, suasana hening gitu ya, nggak ada orang, kita berdua sama Allah. Itu kalau kita curhat rasanya Masya Allah nikmat teman-teman semuanya. Bahkan kita tuh sampai nangis gitu ya, hati tuh plong gitu. Coba Anda praktekin, lebih nyaman begitu teman-teman semuanya daripada kita bergantungnya sama Allah. Kuncinya begini teman-teman ya, kalau kita berusaha untuk selalu terus curhat ke Allah, atau benar-benar hanya bergantung sama Allah, benar-benar kita total melibatkan Allah dalam setiap urusan kita, percaya teman-teman semuanya bahwa pasti Allah melibatkan, pasti Allah menggerakkan alam semesta ini, siapapun itu untuk membantu dan menolong kita. Contohnya gini, kita sering curhat ke Allah, berdoa ke Allah, minta ke Allah, tiba-tiba kita esok harinya kejadian tiba-tiba ada orang yang membantu, ada saja jalan yang tidak terduga-duga yang tadinya kita nggak ketemu solusinya, tiba-tiba ada. Itu sering saya alami teman-teman semuanya. Jadi kadang-kadang gini ya, pernah nggak teman-teman merasakan ketika selesai bersolat gitu malam hari, bingung berdoanya meminta apa sama Allah, bingung, saking mungkin banyaknya masalah, saking mungkin kita nggak tahu harus bilang apa, banyaknya keinginan kita bingung. Kalau itu yang terjadi hanya dua teman-teman, satu ya kalau saya ya biasanya saya itu fokusnya pada minta ampun aja sama Allah, gak minta yang lain, udah deh minta ampun sama astagfirullah. Kadang-kadang bingung mau minta berdoa apa sama Allah gitu, kadang soal kayak blank gitu, kayak ngeblank gitu kalau udah di hadapan sama Allah. Itu biasanya tuh saya minta ampun sama Allah, atau saya tuh curhatnya begitu, saya merenung sejenak ya tentang mengintrospeksi dari kegiatan pagi sampai sholat itu gitu ya, apa yang dilakukan, apakah ada menyakitin orang, mungkin dari kata-kata ada orang sakit hati, atau kita yang disakitin, atau kita tersinggung dengan sikap, dengan omongan orang, atau sebaliknya mungkin orang itu tersinggung dengan sikap kita. Itu saya introspeksi diri dan saya curhat ke Allah. Ya Allah, tadi bekerja begini, saya bicara dengan si A begini, dia sakit hati enggak ya? Kalau sakit hati mohon ampun ya Allah, mohon ampun lisan ini ya Allah, ya ampuni, pokoknya begitu dah. Kadang-kadang saya agak bingung ya, karena ini terkait dengan rasa. Coba Anda lakukan itu teman-teman semuanya, curhat ke Allah. Kadang-kadang doa yang powerful itu bukan doa meminta lagi, tapi doanya itu ya begitu, cerita, jadi curhat ke Allah. Ya Allah, anak hamba besok sekolah, uang nggak ada ya Allah untuk kasih uang SPP, mohon dong ya Allah, hamba harus gimana ya, hamba bingung ya Allah. Coba Anda curhat, beda teman-teman semuanya. Saya kalau udah cerita gini kadang-kadang nggak tahan juga, maksudnya berinding gitu, karena nikmatnya itu luar biasa berduaan sama Allah. Nah, inti dari yang ingin saya sampaikan itu adalah itu teman-teman semuanya, belajarlah untuk tidak bergantung kepada siapapun kecuali pada Allah. Curhatlah pada Allah, janganlah kita mengeluh, jangan dah, nikmatin saja, rasakan saja. Kalau terasa nggak tahan kali dengan tekanan batin, tekanan mental, pikiran, tarik nafas, pejamkan mata, tarik nafas, katakanlah haula wala quwata illa billah, ya Allah aku lemah, ya Allah aku nggak mampu, aku serahkan semuanya padamu ya Allah. Nah, untuk menjalani kehidupan itu biar supaya kita nggak ngeblank kali, biar nggak stres kali, berzikirlah haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, atau beristighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, atau bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Coba lakukan itu teman-teman. Yang penting selalu libatkan Allah. Itu teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.